Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Observatorium Bosca, atau pada awalnya Bosca Sternwatch, dibangun atas inisiasi Karel Albert Rudolf Kahageter Bosca, serta dibantu oleh kemenakannya, Arend Kerhoven, dan seorang astronom Hindia Belanda, Johan George Erardus Gijbertus Futi. Bosca menghimpun para peminat untuk membentuk sebuah perkumpulan yang akan merealisasikan ide pembangunan observatorium. Pada 12 September tahun 1920, di Hotel Homan Bandung, dibentuk Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda atau Nederlandse Indische Sterrenkundige Vereniging NISV yang memiliki tujuan spesifik mendirikan dan memelihara sebuah observatorium astronomi di Hindia Belanda dan memajukan ilmu astronomi. Karel Bosca bersedia menjadi penyandang dana utama dan berjanji akan memberikan bantuan pembelian teropong bintang sebagai penghargaan atas jasa Karel Bosca dalam pembangunan observatorium ini, maka nama Bosca diabadikan sebagai nama observatorium ini. Observatorium Bosca diresmikan pada 1 Januari tahun 1923. Observatorium Bosca adalah observatorium astronomi tertua di Indonesia yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Observatorium Bosca mengoperasikan sekitar 12 teleskop termasuk 3 buah teleskop radio dengan teleskop refraktor ganda size 0,6 meter sebagai teleskop terbesar yang dipasang di Kubah. Kode Observatorium Persatuan Astronomi Internasional atau IA untuk Observatorium Bosca adalah 299. Pada awal abad ke-20, para astronom mulai menyadari bahwa matahari dan bintang-bintang lainnya berada dalam suatu grup yang disatukan oleh gravitasi membentuk suatu sistem galaksi ketika galaksi mulai menjadi objek penelitian baru astronomi. Muncul dorongan untuk merencanakan pengamatan dan membangun teleskop di belahan bumi selatan karena penelitian astronomi saat itu banyak dilakukan di belahan bumi utara seperti Amerika Utara dan Eropa. Yang demikian pengamatannya terfokus pada langit belahan utara dan praktis membuat penelitian pada langit belahan selatan minim dilakukan. Keinginan juga didorong dengan munculnya para astronom teoris yang membutuhkan data secara lebih menyeluruh, lebih dari di belahan bumi utara. Untuk merumuskan teori, ide untuk membangun sebuah observatorium di Hindia Belanda dikemukakan oleh John Fote, astronom Hindia Belanda kelahiran Madiun. Ia memandang bahwa penelitian astronomi terhambat karena kurangnya jumlah observatorium dan pengamat di belahan bumi selatan pada awalnya. Fote meneliti di Observatorium Kerajaan di Tanjung Harapan, Afrika Selatan untuk mendorong penelitian astronomi di belahan selatan, tetapi kurangnya dukungan pemerintah setempat membuat Fote kembali ke Hindia Belanda. Fote berusaha mempengaruhi beberapa astronom di Belanda untuk membangun observatorium di Hindia Belanda. Persahabatan antara Fote dengan pengusaha kaya Karel Albert Rudolf Bosca dan Rudolf Albert Kerhoven yang jadi sepupu Bosca memperkuat dukungan terhadap pembangunan observatorium. Bosca mengumpulkan pengusaha dan orang-orang terpelajar untuk membentuk Perhimpunan Bintang Hindia Belanda atau Nederlandse Indische Sterrenkundige Vereniging, disingkatan NISV, yang bertujuan untuk menyalurkan uang bagi pembangunan observatorium di Hindia Belanda. Pada tahun 1928, diperkirakan bahwa NISV mampu menyumbangkan 1 juta gulden untuk dana pendirian dan operasional harian observatorium. Pengusaha sapi perah keluarga Orsoni dan baru ajak menyumbangkan sebidang tanah di Lembang kepada NISV. Bosca dan Fote kemudian memberikan mandat kepada Observatorium Leiden untuk mengawasi pembelian instrumen untuk observatorium. Bosca meminta saran kepada Direktur Observatorium Leiden, Edgar Hertzsprung, mengenai pengadaan teleskop dan juga mengenai sistem pikul teleskop. Bosca berharap untuk dapat memanfaatkan jatuhnya nilai tukar mark Jerman pasca Perang Dunia I agar dapat memperoleh teleskop Jerman berkualitas baik dengan harga murah. Pada awal tahun 1921, Bosca memesan sebuah teleskop dengan diameter 0,6
6 meter, dan panjang fokus 10 meter dari perusahaan optik ternama Jerman, Carl Zeiss Jena, sebagai penghargaan atas jasanya dalam pembangunan observatorium ini. Nama Boscha diabadikan sebagai nama observatorium ini. Pada tahun 1942, di tengah Perang Dunia II, Kekaisaran Jepang menyerbu dan menduduki Hindia Belanda. Pendudukan Jepang dengan cepat menggantikan pegawai pemerintahan kolonial dengan pejabat berkebangsaan Jepang atau Indonesia. Observatorium Boscha kemudian dipimpin oleh Masashi Miyadi, seorang kapten muda angkatan bersenjata Kekaisaran Jepang yang kemudian menjadi direktur Observatorium Astronomi Tokyo. Ketika perang berakhir, Miyadi secara resmi menyerahkan observatorium ke Foti. Namun, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, penduduk sekitar mengusir Foti dari observatorium.